Truk tangki BBM ini terguling dan terbakar di pinggir Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mekarsari, Kota Dumai, Riau. Beberapa kali terjadi ledakan dari truk yang membawa 16 kiloliter Pertalite ini. Petugas pemadam kebakaran BPBD Kota Dumai dikerahkan untuk padamkan api. Truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bukit Timah Kota Dumai menuju ujung Tanjung. Namun truk tiba-tiba hilang kendali dan tergelincir keluar ruas jalan lalu terbakar. Beruntung supir dan kernetnya berhasil selamatkan diri. Tidak 5 laporan dari warga. Informasinya ada mobil terbalik, ya informasinya ada mobil terbalik. Nah, setelah diproses, ternyata itu mobil dan kita masih lupa mobil ini apakah berisi atau kosong. Kayaknya akan dikerahkan dulu 3 unit. Nah, ketika 3 unit sampai di 3 kali ini, ternyata isi BBM, ya solar, kita kerahkan semua dan kita minta bantu sama dari Pertamina. Akibat peristiwa ini, Jalan Gatot Subroto kilometer 11 Kelurahan Mekarsari Kota Dumai sempat ditutup beberapa jam. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Mengalami kekalahan seorang caleg DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat membongkar kembali jalan yang sebelumnya ia bangun. Ratusan orang berdesakan antri membeli beras harga normal di Grobogan, Jawa Tengah. Dua pekan jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta mulai dipadati pembeli yang berbelanja beragam kebutuhan terutama busana muslim. Jelang Ramadan, tiket mudik kereta api mulai diburu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Rizky Hasan, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seekor biawak masuk ke dalam kamar warga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Masuknya biawak ke dalam kamar disebabkan karena meluapnya selokan rumah warga akibat hujan, sehingga biawak masuk ke rumah untuk mencari tempat bersembunyi. Seekor biawak akhirnya berhasil evakuasi petugas Damkar Sampang dari bawah lemari pakaian sebuah kamar rumah warga di Kelurahan Gunung Sekar, Sampang, Jawa Timur. Meski sempat terkendala karena sempitnya kamar, akhirnya 10 petugas ini berhasil mengevakuasi biawak setelah 30 menit. Kejadian berawal saat pemilik rumah tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran biawak di dalam kamarnya. Seketika itu sang pemilik rumah langsung memanggil tim damkar setempat. Awalnya biawak itu dari selokan itu karena musim hujan, air agak meluap sehingga biawak itu lari mencari tempat. Kebetulan masuk ke dalam kamar, sebuah kamar, ruangan kamar yang ada di rumah saudara Mahdor. Setelah dievakuasi, biawak sepanjang setengah meter ini langsung dibawa ke kantor damkar Sampang dan akan diberikan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, penghuni rumah dikagetkan dengan kemunculan seekor ular berbisa kepala merah di dalam kamar. Ular yang mematikan tersebut berhasil dievakuasi relawan lalu diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dengan menggunakan alat penjepit khusus, tim relawan berhasil mengevakuasi seekor ular kepala merah dari dalam kamar warga di Jalan Antang 1, Kota Palangkaraya.
Para relawan ini sangat berhati-hati karena ular dengan jenis ini memiliki bisa yang mematikan. Akhirnya ular dengan panjang 1,5 meter ini dibawa ke halaman rumah warga. Kejadian berawal saat pemilik rumah menemukan seekor ular di pojokan kamarnya. Pemilik rumah kemudian segera menghubungi relawan BPK Putra Pahandut Palangkaraya untuk meminta bantuan. Panjangnya sekitaran 1,5 meter. 1,5 meter. Itu ular berbisa apa gimana? Sangat berbisa. Mematikan gitu? Ya, mematikan. Awalnya diketahui oleh siapa? Awalnya diketahui oleh pemilik rumah sendiri. Ularnya berada di dalam kamar, di bagian pojok kamar. Setelah ditangkap, ular kepala merah kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, prank anak tenggelam di saluran irigasi Brebes, Jawa Tengah pada Kamis lalu. Tim SAR gabungan pun langsung melakukan pencarian anak tersebut hingga ratusan warga ikut melihat proses pencarian. Namun ternyata pemirsa, warga salah paham menerima informasi yang diterima dari seorang anak tunarungu yang tengah menangis di pinggir sungai. Disaksikan ratusan warga, tim SAR gabungan berjibaku mencari seorang anak yang dilaporkan tenggelam di saluran irigasi Desa Kertasinduyasa, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Pencarian korban tenggelam ini melibatkan puluhan tim dari BPBD Brebes, Damkar, bahkan TNI Polri. Namun setelah upaya penelusuran berjam-jam, tim gabungan tak menemukan korban. Bahkan kejadian ini viral di media sosial dengan menyebut korban justru ikut menonton tim SAR yang berjibaku mencari korban. Usai video viral, polisi melakukan penelusuran lebih lanjut hingga menemukan fakta mengejutkan bahwa kabar bocah tenggelam ternyata hanya kesalahpahaman. Awalnya ada warga yang melihat seorang bocah tunarungu menangis di pinggir kali sambil menunjuk ke saluran irigasi. Warga langsung menyimpulkan ada bocah tenggelam dan langsung lapor polisi. Padahal sebenarnya bocah tunarungu itu menangisi alat pancingnya yang terjatuh. Sebetulnya mereka tidak tahu siapa sih sebetulnya anak tersebut atau anak yang hilang itu, mereka tidak tahu, warga pun tidak tahu. Sampai kami pun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui. Karena barusan anak dengan keterbatasan hanya mengemukakan sambil menunjuk, tetapi itu tidak ada temannya. Kesimpulan tim SAR soal tidak adanya bocah tenggelam juga makin menguat karena tidak ada warga yang melapor kehilangan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Seorang kakek pedagang es krim menangis usai dijamret pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya korban kehilangan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan sejumlah barang berharga miliknya. Seorang kakek penjual es krim keliling ini berteriak usai menjadi korban penjamretan di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini terekam CCTV milik warga. Korban yang menggunakan sepeda tiba-tiba dipepet pelaku yang menggunakan motor dari arah berlawanan, kemudian langsung menjamret tas milik korban. Pedagang es krim yang kerap berjualan keliling setiap sore ini pun langsung menangis saat pelaku membawa kabur tas miliknya, berisikan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan sejumlah barang berharga miliknya. Yang diambil menurut cerita dari si korbannya, dia kehilangan dompet dan uang sebesar 5 juta rupiah. Ada yang lain bang, kayak handphone atau apa? Ya, handphone ada. Dan STNK, KTP. Dia udah buntutin tuh dari belakang. Nah, pas dia udah lihat sepi, dia muter balik, lalu dia langsung jambret. Uang sebesar 5 juta rupiah milik korban diketahui merupakan uang tabungan dari hasil berjualan es krim keliling. Viralnya peristiwa ini membuat warga sekitar berharap agar pelaku segera tertangkap dan tidak meresahkan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
mengalami kekalahan, seorang caleg DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat membongkar kembali jalan yang sebelumnya dibangunnya. Bahkan ia juga meneror warga dengan menyalakan petasan siang dan malam. Seorang caleg DPRD Kabupaten Subang bernama Ahmad Rizal menyalakan petasan di menara masjid di Tegal Koneng, Desa Tambak Jati, Patok Besi, Subang. Aksi ini dilakukan Rizal bersama pendukungnya sebagai bentuk teror terhadap warga setelah dirinya kalah dalam Pileg 2024 dari caleg pendatang baru yang juga berasal dari partai yang sama. Aksi dilakukan Rizal membuat seorang lansia berusia 60 tahun mengalami serangan jantung hingga meninggal dunia. Awalnya emang malam gua lagi infus, cuman pas anak suara petasan kaget. Emang petasannya besar? Besar banget emang. Terus? Ya terus emak itu kan mau kaget jadi gemeteran gitu. Tidak hanya teror petasan, Rizal juga membongkar jalan dan gorong-gorong yang sudah ia bangun menggunakan dana aspirasi semenjak ia jadi anggota Dewan terpilih. Namanya bangunan emang dapat Mbak Haji Rizal ngebangun ya, aspirasi istilahnya, tapi kan ini dapat pemerintah, bukan dapat uang pribadi menurutnya. Gitu Pak. Terus saya dibongkarnya kapan? Dibongkar lagi malam Senin. Tahu tanggal berapa tuh? Hari Senin. Alasan dibongkar kenapa kata Pak? Ya alasannya ini mah gara-gara beda pilihan kali, barangkali gitu. Warga menyesalkan aksi tidak terpuji caleg gagal tersebut. Sementara pihak dari Rizal belum memberikan keterangan terkait hal yang dilakukannya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan melaporkan. Caleg datangi kantor kecamatan untuk meminta surat C1 Plano namun ditolak saksi partai. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, kericuhan terjadi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kayu Ringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini pemirsa terjadi setelah ratusan relawan dari sejumlah partai ditolak oleh sejumlah saksi saat hendak meminta membuka formulir C1 Plano. Ratusan relawan caleg dari sejumlah partai terlibat kericuhan dengan sejumlah saksi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kelurahan Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuan ini terjadi di saat para relawan caleg sejumlah partai hendak memaksa masuk ke dalam gedung lokasi penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan. Mereka mendesak agar panitia pemilihan kecamatan bisa membuka formulir C1 Plano kepada publik. Namun permintaan ditolak oleh sejumlah saksi partai. Dasar penolakannya kan ditanya bagaimana pendapat dari saksi-saksi. Cuma kan bagi saksi kan bisa aja, cuma pengen gampangnya aja Bang. Kalau kita kan juga, saya kontestan, saya punya hak. Saya harus tahu dong suara saya berapa. Ya. Gitu. Karena kan saya pikir begini, ini ada lembaga negara yang memang diperintahkan untuk menghitung rekapitulasi suara caleg. Proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, akhirnya ditunda sementara waktu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Sumatera Selatan menggelar pemungutan suara lanjutan lantaran sempat
terkendala tertukarnya surat suara antar dapil. Sementara itu pemirsa, di Ogan Komering Ilir digelar penghitungan suara ulang lantaran diduga adanya penggelembungan suara. Sempat terkendala tertukarnya surat suara antar dapil pada pemilu 14 Februari lalu, pemungutan suara lanjutan digelar serentak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. 3 kecamatan yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan, yakni 6 TPS di Kecamatan Kalidoni, 2 TPS di Kecamatan Gandus, sedangkan di Kecamatan Kertapati ada 12 TPS dengan rincian 10 TPS untuk DPRD Provinsi dan 2 TPS untuk DPRD Kota Palembang. Antusias warga mengikuti pemungutan suara lanjutan cukup tinggi. Ingin pastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara lanjutan ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Yang kedua, tingkat partisipasinya juga cukup tinggi, kecuali ada yang meninggal, ada yang keluar kota, dan juga ada yang lansia, tetapi tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Koordinasi dengan Forkopimda itu sudah mencapai ada yang 68%, 76%. Alhamdulillah masyarakat tetap hadir. Sementara, KPU Ogan Komering Ilir juga melaksanakan penghitungan suara ulang di 2 desa di Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Hal itu karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Dari 2 desa, yakni Desa Simpang 4 dan Desa Pedu, ada 10 TPS yang menjadi rekomendasi Bawaslu Oki untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang. Sekarang ini kan ada perhitungan suara ulang karena memang ada indikasi penggelembungan suara. Jadi ini sekarang lagi berlanjut. Perhitungan suara itu ada 2 desa, direkomendasi dari Bawaslu itu ada 10 TPS. Jadi ada ketidaksamaan antara surat suara yang masuk dengan hasil pemilihan. Setelah pencoblosan di tingkat KPPS selesai, surat suara akan langsung dibawa ke kantor kecamatan. Sementara, KPU Oki akan menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran yang direkomendasikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, dan dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Demi mendapatkan beras gratis, ratusan warga Cimahi, Jawa Barat rela mengantri sejak pagi. Hal ini dilakukan karena harga beras sudah tidak terkendali, bahkan menembus Rp18.000 per kilogramnya. Ratusan warga ini rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapatkan bantuan beras 10 kg dari pemerintah pusat. Salah satu lokasi penyaluran bantuan beras ini berada di Makodim Kota Cimahi, Jawa Barat. Bantuan beras gratis ini dinilai sangat membantu warga di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Dengan Pak, harapannya Pak mungkin bantuan seperti ini? Ya mudah-mudahan lanjut lah. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi menyatakan ada 37.078 KPM yang mendapatkan beras gratis. Penerima tersebut masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim dan dibagikan khusus untuk warga Cimahi Selatan. Warga datang langsung ke pengambil karena memang penyalurannya harus langsung diterima oleh KPM yang bersangkutan. Untuk mendapatkan bantuan beras gratis, warga hanya perlu membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik. Ratusan orang rela berdesakan antri membeli beras murah di Grobogan, Jawa Tengah. Hal itu terjadi pemirsa karena stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Ratusan warga Grobogan mengantri sambil berdesakan untuk mendapatkan beras murah dalam operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, Jawa Tengah. Digelar di acara Car Free Day pada Minggu pagi, warga bisa menembus beras 5 kg seharga Rp51.000. Harga itu jauh lebih murah daripada harga pasar. Hal ini terjadi lantaran stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Warga pun mengeluhkan tingginya harga beras di pasaran selama beberapa minggu.
Di samping harganya itu terlampau mahal. Biasanya kan harganya 13.000. Sekarang 16,5 kan jauh kali bedanya. Berarti memang ada penaikan besar sekali. Jadi rasanya kan masyarakat rasanya kok terlampau berat ekonominya gitu, Pak. Sementara Kepala Disperindak Grobogan, Danis Pradana, terus memantau kondisi beras di pasaran sebagai upaya stabilitas dan upaya harga pangan agar daya beli masyarakat terjangkau. Antrian lumayan panjang, ini menandakan bahwa memang perlu kita ketahui bersama beras saat ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat karena di lapangan harganya memang di atas harga HET pemerintah yang ada. Disperindak Grobogan akan terus melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik di kecamatan yang ada di Grobogan. Hal ini agar warga tidak mengalami kekurangan beras dengan kualitas baik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pengamat ekonomi menyebut pembagian beras bansos turut mempengaruhi kenaikan harga beras di pasar. Hal ini karena beras stok Bulog yang digunakan untuk beras bansos dibeli dari sejumlah penggilingan beras yang membuat pasar retail kesulitan mendapatkan stok beras. Berikut Vloganza bersama Nisa Sahib beserta juru kamera Jaka Samsa dan Sutrisno. Pemirsa, melonjaknya harga beras di pasaran membuat masyarakat kian menjerit. Bukannya berangsur turun, tetapi pada bulan Februari 2024 harga beras semakin tak terkendali. Bantuan sosial yang dikucurkan oleh Presiden RI Joko Widodo dianggap banyak pihak menjadi biang kerok atau akar permasalahan dari melejitnya harga beras saat ini. Lalu apakah benar itu adalah salah satu faktornya atau adakah faktor lain? Bersama saya Nisa Said dan juru kamera Sutrisno dan juga Jaka Samsa dalam liputan Vloganza. Pemirsa, dari data Badan Pangan Nasional per Februari 2024, harga beras jenis premium dan juga jenis medium perlahan terus merangkak naik. Kini harga rata-rata nasional untuk beras premium sendiri menyentuh angka 17.500 per 1 kilogramnya. Dan kini Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan rekor tertinggi harga beras, yaitu di angka Rp24.000 per 1 kilogram. Dan untuk itu Jawa Timur menjadi rekor terendah untuk harga beras dengan harga Rp14.500 per 1 kilogram. Dan kini untuk harga beras jenis medium sendiri di angka Rp16.000 per 1 kilogram. Dan untuk itu Papua Pegunungan masih menjadi provinsi dengan harga rekor tertinggi beras, yaitu di angka Rp22.000 per 1 kilogram. Dan untuk itu Jawa Timur juga masih menjadi angka terendah untuk harga beras, yaitu di angka Rp12.500 per 1 kilogram. Kenaikan harga beras sudah dirasakan sejak beberapa bulan terakhir. Sayangnya harga bahan pokok masyarakat Indonesia ini terus meroket. Meski Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bantuan beras ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat karena adanya dampak cuaca El Nino dan sedang terjadinya kenaikan harga beras di seluruh dunia. Namun penyebaran bantuan pangan beras ini diduga banyak pihak menjadi salah satu penyebab kian naiknya harga beras di tanah air. Jadi memang ada kaitannya, karena dari sisi cadangan beras pemerintah itu digunakan untuk bantuan sosial yang jumlahnya sangat besar, itu pun sudah dibantu oleh impor. Dan di sisi yang lain, masyarakat ini akhirnya melihat terjadi perebutan antara beras yang digunakan untuk bansos dengan beras yang dijual untuk pasar retail. Nah, yang lebih menarik lagi adalah pembelian dari Bulog sendiri, itu pembelian berasnya itu ke penggilingan-penggilingan skala besar. Sehingga bagi pemain retail, kemudian pedagang-pedagang di pasar tradisional yang menjual kepada konsumen akhir, dia kesulitan mendapatkan stok dari sisi beras. Meski harga meroket, di lapangan sendiri ketersediaan stok beras masih terbilang aman. Seperti di Pasar Induk Beras Cipinang yang memastikan persediaan atau stok beras masih tersedia hingga menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Pendistribusian beras ke retail-retail modern rencananya akan dilakukan secara bertahap. Kalau kenaikan beras itu sudah
lama ya, hampir 3 bulanan lebih itu. 3 bulanan lebih, dan dalam hal ini juga pemerintah sudah melakukan intervensi ya, dalam bentuknya yaitu operasi pasar. Makanya kemarin itu juga, dan sekarang pun juga masih berlanjut, artinya bahwa dalam hal ini Bulog ngeluarin beras SPHB. Setelah ada Bapak Presiden ke sini, itu sekitar 2 minggu ke belakang ini sudah mengalami penurunan. Khususnya untuk yang premium sendiri, yang tadinya harga sekitar 16.500, sekarang sudah nyampe 16.000. Sedangkan untuk kualitas yang medium, itu kemarin sempat 14.500, sekarang sudah nyampe 13.500. Artinya bahwa dalam hal ini adalah medium sendiri itu ada penurunan Rp1.000. Lalu apa saja faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan harga beras? Yang pertama adalah fenomena alam seperti yang kita jumpai pada 2023 lalu, yaitu fenomena El Nino yang membuat para petani terlambat menanam padi sehingga masa panen raya pun terlambat yang diprediksi pada bulan Maret hingga April 2024. Yang kedua adalah mahalnya biaya produksi dari menanam padi hingga panen padi itu sendiri yang dipicu dari tingginya harga pupuk. Yang ketiga adalah banyaknya negara yang membatasi ekspor beras mereka yang membuat Indonesia terkendala dalam memproduksi atau mengimpor beras. Ya, salah satunya karena memang ada faktor dari sisi keterlambatan musim panen. Beberapa daerah misalkan di Yogyakarta, di Jawa Tengah sebagai sentra produksi beras, itu baru akan panen raya misalnya sampai Lebaran. Nah, sementara pola musimannya pada waktu Ramadan terjadi kenaikan permintaan secara nasional untuk beras. Terus juga kita lihat kenapa beras bisa menjadi mahal. Kita bisa melihat di 2022 ada kenaikan harga dari solar. Solar subsidinya naik harganya dan itu berpengaruh ke biaya produksi. Selain itu juga soal pupuk. Ketersediaan dari pupuk subsidi itu terbatas. Anggarannya ditambah tapi belum bisa terserap untuk musim tanam, sehingga itu juga bisa meningkatkan dari sisi harga. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah demi menjaga kestabilan harga beras dan juga menjaga ketersediaan beras pada saat ini. Yang pertama adalah menyalurkan bantuan beras ke seluruh Indonesia, yaitu ke kabupaten, kota, dan juga provinsi. Yang kedua adalah operasi pasar murah demi menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Yang ketiga adalah mengimpor beras dari beberapa negara untuk menjaga kestabilan harga beras di tanah air. Bagaimana tanggapan dengan tingginya harga beras saat ini? Kalau menurut saya nih ya, sebagai ibu rumah tangga, tentunya sangat ini ya Mbak ya, mengganggu juga ya, maksudnya itu kan kebutuhan pokok kita sehari-hari ya. Dan setuju nggak nih, sekarang kan tahun politik dan sekarang tuh tingginya harga beras dikaitkan dengan bagi-bagi bansos beras. Nah, banyak setuju nggak? Kalau untuk bagi-bagi bansos sih sebenarnya setuju juga ya, bermanfaat buat kita, cuman perlu ada keseimbangan juga nih Mbak, dengan harga-harga pokok yang di pasar juga, kayak gitu. Nah, Mbaknya tuh terganggunya seperti apa nih terkait faktor kenaikan harga beras sendiri? Keganggunya ya karena naiknya itu ya karena kebutuhan sehari-hari juga sih Mbak. Mbaknya sendiri beli beras itu dari harga berapa, sekarang jadi berapa nih? Biasa saya beli harga 12.000 itu udah bagus ya, cuman untuk sekarang kita harus yang bagus itu sekitar 14.000 sampai 15.000. Sangat menyusahkan ya Mbak ya, terutama kan beras namanya itu kebutuhan pokok. Setiap hari kan kita pasti makan nasi ya Mbak ya. Jatah harian makan beras sih tetap sama ya Mbak ya, nggak mungkin dikurangin, nggak bisa diganti juga kalau menurut saya kalau beras sendiri nih. Mahalnya harga beras juga dirasakan para pedagang warung nasi. Omset pedagang terus merosot karena semakin berkurangnya pembeli. Meskipun begitu, mereka hanya bisa pasrah dan hanya berharap harga beras sebagai makanan pokok ini bisa berangsur turun.
berkurangnya pelanggan. Dari kapan sih Mbak berkurangnya ini? Udah lama sih. Ya bener-bener berkurang banget sih kalau dibilang gitu ya iya. Pasrah aja sih orang namanya penjual. Dan untuk diharapkan ada langkah nyata dari pemerintah agar harga bahan pokok di tanah air ini dapat berangsur turun dan juga kembali normal. Pasalnya babak baru kini dinanti, bulan puasa yang sudah ada di depan mata, yang dimana biasanya bahan pokok ikut melambung tinggi dan meresahkan masyarakat. Dari saya Nisa Sai bersama juru kamera Sutrisno dan juga Jaka Samsah, sampai jumpa di vlog Ganza berikutnya. Sebuah bangunan berisi 10 pintu kontrakan di Jalan Jelambar Utama, Tanjung Duren, Jakarta Barat hangus terbakar. Diduga pemirsa api muncul dari kebocoran tabung gas 3 kg ketika salah satu penghuni kontrakan tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat berupaya memadamkan api yang menghanguskan bangunan rumah kontrakan di kawasan Jelambar Utama 4, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Proses pemadaman dibantu warga dengan alat seadanya agar api tidak meluas ke rumah warga. Sementara sebagian warga terlihat sibuk memindahkan barang pribadi dan hewan peliharaannya ke tempat yang lebih aman. Diduga kebakaran yang membakar 10 kontrakan berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg saat salah satu penghuni kontrakan tengah memasak. Saya sih emang saya kan jualan biasanya, tapi ini kan perek. Kakak saya masak. Terus itu katanya nyamber ke tabung ya. Kita nggak bisa diselamatin. Oh, jadi awal mula api itu dari mana Bu? Tadi Bu? Kompor, terus? Terus nyamber atau gimana? Nyamber ke tabung. Kebakaran di Jalan Jelambar itu difaktorkan dari kompor gas. Dari kompor gas itu langsung menyebar kemana-mana apinya. Jadi ada perambatan cukup besar. Itu penghuninya lagi aktivitas apa dan jadi ada kompor yang lagi masak Pak. Masak ya? Lagi masak. Ada berapa bangunan yang terdampak? Ada 10 pintu yang terbakar. Oh, berarti bentuknya kontrakan atau gimana nih? Kontrakan. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Api baru bisa dipadamkan setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dari Jakarta, Rizky Valuvi melaporkan. Longsor menerjang Jalan Lingkar Timur, kawasan wisata Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Longsor menerjang 2 motor dan sebuah bangunan warung kopi. Beruntung pemilik warung berhasil diselamatkan. Bencana longsor terjadi di Jalan Lingkar Timur, kawasan wisata Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Lebar longsoran yang mencapai 50 meter dan tinggi 25 meter membuat petugas harus memasang garis polisi mencegah hal yang tidak diinginkan. Menurut warga, longsor tiba-tiba terjadi pada Minggu pagi saat cuaca cerah dan tidak hujan. Longsor menerjang 2 sepeda motor yang terparkir serta bangunan warung kopi. Beruntung pemilik warung berhasil selamatkan diri. Selain di Jalan Lingkar Timur, longsor juga terjadi di Jalan Burujul, Desa Jemah. Kejadian ini 7:30 lah. Yang ke bawah longsor itu warung 1, terus WC, orang juga ke bawah, tapi alhamdulillah selamat, bisa diangkat. Motor 2 belum. Motor masih tertimbun. Alhamdulillah orangnya selamat. Longsor di sini cukup mengkhawatirkan karena satu warung dan 2 motor itu terbawa sama longsoran. Lebar longsoran diperkirakan 45 meter sampai 50 dan tinggi longsoran sekitar 20 sampai 25 meter. Untuk korban? Petugas BPBD Jawa Barat mengingatkan warga sekitar untuk waspada di lokasi kejadian, mengingat masih berpotensi adanya longsor susulan. Petugas juga menghimbau kepada warga yang berwisata ke Waduk Jati Gede untuk menggunakan jalur alternatif. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben melaporkan.
Cuaca ekstrim yang melanda Lampung pada akhir pekan kemarin mengakibatkan hujan deras serta banjir bandang di sejumlah wilayah. Puluhan personil Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi puluhan warga yang terjebak arus deras banjir. Petugas rescue Basarnas Lampung mengevakuasi puluhan warga yang terjebak banjir di kawasan Perum Pori, Haji Mena, Lampung Selatan. Derasnya arus banjir yang menerjang kawasan permukiman ini mengakibatkan sejumlah warga terjebak di dalam rumah mereka hingga berjam-jam dan harus menunggu pertolongan tim SAR. Menggunakan alat bantu perahu karet dan tali, sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak berhasil evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kepala Kantor SAR Basarnas Lampung, Deden Ridwansyah mengatakan, puluhan personil SAR gabungan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga di beberapa titik lokasi banjir terparah. Di antaranya di kawasan Kecamatan Raja Basah, Kecamatan Sukabumi, Sukarame, dan Haji Mena Natar, Lampung Selatan. Yang terjadi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, kami fokuskan untuk evakuasi di 4 kecamatan. Kecamatan Natar di Kelurahan Haji Mena, kemudian Kecamatan Raja Basah, Kota Bandar Lampung, Sukarame, dan Kecamatan Sukabumi. Dan untuk pantauan kondisi situasi dan kondisi di lokasi banjir saat ini, alhamdulillah air sudah mulai berangsur surut dan tentunya arus masih cukup keras sehingga sedikit menyulitkan tim evakuasi untuk menggapai ke wilayah-wilayah yang memang zonanya ada di zona bawah. Dari operasi yang berlangsung kemarin, petugas Basarnas telah berhasil mengevakuasi sebanyak 76 warga yang sempat terjebak banjir. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Hujan deras yang terjadi pada Minggu siang hingga sore mengakibatkan banjir pada sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman. Salah satu ruas jalan di Candi Gebang, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dilanda banjir deras hingga para pengendara tergelincir dan terbawa arus luapan air di jalan. Sejumlah pengendara sepeda motor berusaha menahan kendaraannya yang terjebak di tengah banjir. Bahkan beberapa pengendara motor terjatuh dan terbawa derasnya arus air. Beberapa warga lainnya pun tampak membantu pengendara jalan yang terjatuh. Banjir ini terjadi usai sebagian wilayah Sleman, Yogyakarta diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Selain di Jalan Candi Gebang, banjir juga terjadi di Ring Road Utara depan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Menurut BPBD Sleman, banjir ini diakibatkan karena sistem drainase yang buruk sehingga air tumpah ke jalan. Puluhan pasien demam berdarah memenuhi sejumlah puskesmas di Lebak, Banten. Membludaknya pasien membuat puskesmas tidak mampu menampungnya sehingga harus dirawat di luar ruang perawatan. Kasus demam berdarah di sejumlah daerah di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten terus bertambah. Bahkan seorang pasien terpaksa harus dirawat di luar ruang perawatan. Membludaknya jumlah pasien DBD membuat kamar perawatan di Puskesmas Cihara tak lagi menampung para pasien. Di sini kan banyak yang di luar nih pasien nih. Ini seperti apa, Bu? Apa ruangannya nggak muat apa gimana? Ya, karena sudah overload. Banyak yang DBD ini pun sebagian dilarikan ke Puskesmas Manggarangan. Yang meninggal ada 1 orang dari Cibobos, Pak. Dalam bulan Februari, sebanyak 33 pasien DBD kini tengah mendapatkan perawatan. Sementara 1 orang pasien anak meninggal dunia. Melonjaknya pasien membuat pihak puskesmas merujuk pasien ke vaskes lainnya bagi yang kondisinya memburuk. Data dari Dinkes Lebak, dari Januari hingga 15 Februari 2024, sebanyak 610 warga Kabupaten Lebak terjangkit DBD, dengan total 4 orang meninggal dunia, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Tingginya intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi membuat anak Sungai Batanghari meluap
dan menggenangi jalan lintas Sumatera. Akibatnya pemirsa, kemacetan parah terjadi di kedua arah sepanjang 10 km. Banjir juga membuat satu unit rumah warga ambruk tertimpa material longsor. Tingginya curah hujan yang melanda Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sejak hari Sabtu mengakibatkan anak sungai Batanghari yaitu Sungai Tukum meluap hingga menggenangi ratusan rumah warga. Banjir juga merendam jalan lintas Sumatera Jambi Padang, tepatnya berada di kilometer 54, Dusun Siri Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Akibatnya ruas jalan lintas Sumatera sempat macet total hingga 10 km dari dua arah. Kendaraan dari arah Padang yang akan menuju Jambi maupun sebaliknya tak bisa menerobos genangan yang cukup tinggi. Banjir juga mengakibatkan tebing di tepi jalan ikut longsor dan menimpa satu unit rumah warga yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera. Ada jalan lintas Sumatera kita ini naik airnya, terus ada longsor, bahkan kita ada longsor dikit. Nah, kita tinjau sekalian kita lancarkan arus dari Padang menuju Jambi maupun Jambi mengarah ke Padang. Alhamdulillah sudah mulai lancar jalan. Polisi dibantu warga sekitar langsung membersihkan ruas jalan yang tertutup material longsor, seperti pohon yang tumbang menutup jalan lintas Sumatera Jambi Padang. Ruas jalan tersebut baru dapat kembali dilalui setelah genangan mulai surut dan material longsor dapat disingkirkan. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo melaporkan. Kegiatan fin swimming yang dilepas oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamada TNI Muhammad Ali di Kamal Pulau Madura yang melintasi Selat Madura dengan tujuan akhir dermaga Koarmada 2 Surabaya. Ada 5 kategori perlombaan, diantaranya kategori TNI Polri Putra, TNI Polri Putri, Umum Putra dan Putri, serta kategori Master. Satu-satunya perwira tinggi yang mengikuti lomba fin swimming ini, Brigjen TNI Marinir Samson Sitohang, berhasil meraih medali. Brigjen Marinir Samson yang menjabat Komandan Kodikmar Kodiklatal berlatih selama 3 minggu bersama pasukannya untuk mempersiapkan latihan fisik dan latihan renang di laut. Ia berhasil menjadi 10 finalis besar kategori renang master, yaitu perenang dengan usia di atas 40 tahun. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Jadi kegiatan hari ini mulai dari persiapan pelaksanaan barusan selesai. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar, dulu yang paling utama. Ya. Kemudian tentunya saya merasa senang bisa bersama-sama dengan prajurit mengikuti kegiatan lomba renang Selat Madura ini. Binaan ini akan kita rutinkan, mungkin tiap tahun akan kita laksanakan ya. Jadi untuk lomba renang Selat Madura ini kan posisinya di Koarmada 2, mungkin nanti Armada 2 lah yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya untuk lomba renang Selat Madura. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memberikan apresiasi kepada seluruh peserta renang. Kegiatan ini berjalan dengan aman meskipun ada beberapa peserta yang harus mendapat penanganan medis karena kelelahan atau kram saat melakukan lomba. Kegiatan ini bukan saja menarik bagi para personel Angkatan Laut, tetapi juga para pecinta olahraga renang di tanah air. Nantinya akan diagendakan sebagai event tahunan dengan pelaksanaannya dikoordinir oleh Koarmada 2. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi dengan kekuatan 5,7 skala Richter mengguncang Bayah, Lebak, Banten dengan getarannya dirasakan hampir di seluruh wilayah di kota dan daerah sekitarnya. Kejadian ini membuat panik warga, termasuk puluhan pengunjung bioskop Studio 21 BTM Bogor Trade Mall yang tengah menonton film. Gempa bumi dengan kekuatan 5,7 skala Richter mengguncang Bayah, Lebak, Banten dengan getarannya dirasakan hampir di seluruh wilayah kota dan daerah sekitarnya. Kejadian ini pemirsa membuat panik warga, termasuk puluhan pengunjung bioskop Studio 21 Bogor Trade Mall yang tengah menonton film. Sementara itu, warga di sekitar Kecamatan Bayah dan Wonosalam tampak bersiaga di depan rumah mereka masing-masing. Getaran gempa membuat warga yang sempat tahlilan berhamburan keluar rumah. Mereka khawatir gempa susulan kembali terjadi.
Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan pusat gempa berada di Laut Selatan Bahia, Banten dengan kedalaman 10 km. Meskipun demikian, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Warga diimbau untuk tetap waspada dan hati-hati terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Dua pekan jelang Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta mulai dipadati pembeli yang berbelanja beragam kebutuhan terutama busana muslim. Selain Jakarta, pemirsa, banyak pengunjung yang datang dari luar kota demi memburu pernak-pernik Ramadan. Nuansa Ramadan kian terasa termasuk di Pasar Tanah Abang Jakarta. 2 pekan menjelang puasa, pembeli datang dari berbagai kota berburu aneka kebutuhan selama bulan suci. Salah satu toko yang dipadati pengunjung adalah toko busana muslim. Selain busana, umumnya para calon pembeli mencari aksesoris dan perangkat ibadah. Gamis, terus baju koko, terus celana panjang, baju anak-anak. Kenapa sih Bu memilih Tanah Abang, Bu? Iya. Harganya miring. Iya, harganya miring. Harganya miring. Iya. Ini kan lumayan. Menjelang hari raya ya. Untuk hari puasa ya. Iya. Dan ini persiapannya untuk Lebaran. Pasar Tanah Abang dipilih dengan pertimbangan khusus. Selain koleksi yang cukup lengkap dan harga terjangkau, akses dan pilihan moda transportasi memudahkan calon pembeli yang datang dari berbagai daerah di luar Jakarta. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Tri Julianti, dan Rama Romadona melaporkan. Jelang Ramadan, tiket mudik kereta api mulai diburu. Dari total tiket 880.000, 24% atau sekitar 211.000 tiket telah ludes terjual. Dan pemirsa, PT KAI pun telah membuka pemesanan tiket hingga keberangkatan H-3 Idul Fitri. Kabar gembira bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Moda transportasi umum kereta api telah membuka penjualan tiket kereta api. PT KAI telah membuka pemesanan tiket Lebaran untuk keberangkatan pada H-3 Idul Fitri atau 7 April 2024 mendatang dengan jumlah tiket mencapai 30.637 tiket atau 28% dari jumlah total tiket yang disediakan. Para calon penumpang bisa melakukan pemesanan tiket secara online lewat aplikasi resmi, e-access by KAI, dan website booking.kai.id. Tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan momen Idul Fitri di kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api membuat penjualan tiket untuk keberangkatan H-10 hingga H-3 telah mencapai 210.944 tiket atau sekitar 24% dari total keseluruhan sebanyak 880.583 tiket. Masyarakat sudah dapat memesan tiket kereta api untuk keberangkatan masa angkutan Lebaran pada H-3. Sudah sekitar 31.000 tiket yang telah dibeli masyarakat untuk keberangkatan di H-3 Lebaran tersebut. Tiket yang telah terjual pada periode H-10 sampai dengan H-3 Lebaran sudah sekitar 211.000 tiket atau telah mencapai 24% dari total tiket yang disediakan saat ini. Sejumlah rute yang menjadi tujuan favorit para pemudik tahun ini yakni Jakarta-Surabaya, Jakarta-Solo, Jakarta-Bandung, Jakarta-Blitar, Jakarta-Purwokerto, dan Malang. Bagi masyarakat yang berencana akan melakukan perjalanan mudik Lebaran menggunakan kereta api, diimbau agar lebih teliti saat melakukan pemesanan tiket. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jeli melihat peluang, itulah yang dimiliki wanita pengusaha yang satu ini hingga sukses menembus pasar ekspor. Bahkan ia rela melepas jabatan manajer di sebuah perusahaan multinasional untuk menggeluti bidang usaha baru, mengekspor daun pisang. Pohon pisang tumbuh subur, namun nasib daun pisang tak sebaik buahnya, bahkan kerap kali tinggal menjadi limbah. Namun melihat daun pisang terbuang percuma justru memunculkan ide bagi Dewi Eka Harlasyanti.
Wanita asal desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah tersebut melihat peluang bisnis dalam lembaran daun pisang. Dewi bahkan nekat mundur dari jabatan manajer di sebuah perusahaan multinasional untuk menggeluti usaha ekspor daun pisang. Karena daun pisang ini sangat melimpah di sekitar rumah dan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan harga jualnya pun kalau di dalam negeri itu masih sangat murah sekali. Minim pengetahuan soal ekspor daun pisang, Dewi memulai riset dari internet dan media sosial. Berkat semangat usaha dan ketekunan, Dewi berhasil mendapatkan sejumlah pelanggan di Australia. Sekali pengiriman antara 100 hingga 200 kg dengan omset hingga 50 juta rupiah. Banyak ya, tapi yang paling sulit adalah menjaga agar si daun pisang ini nggak layu, karena daun pisang itu adalah produk yang mudah sekali layu. Nah, awalnya kita juga mengalami beberapa kali kegagalan karena daun pisang yang sudah kami petik, lalu kami simpan, bahkan sudah kami packing plastik itu tiba-tiba dia menjadi layu. Bisnis ekspor daun pisang mempekerjakan 10 orang karyawan, mulai dari memetik daun pisang, membersihkannya, hingga mengemas dalam box agar tidak rusak atau layu. Menjadi pengusaha seringkali tak butuh modal besar, hanya kejelian melihat celah keuntungan dari apa yang ada di sekitar. Seperti daun pisang ini, terkesan remeh namun ternyata menghasilkan banyak uang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Seorang warga asal Inggris, Danny Gordon, tiba di kota Semarang, Jawa Tengah dalam perjalanan keliling dunia menggunakan sepeda. Selain mendapatkan pengalaman mengunjungi banyak negara, ia juga kerap menikmati kuliner khas di lokasi yang dikunjunginya. Setelah berangkat dari Vietnam, Danny Gordon, pria asal Inggris berusia 35 tahun, melanjutkan perjalanan dengan sepedanya menuju Tiongkok, Thailand, Malaysia, Singapura, dan menyeberang ke Indonesia. Setelah tiba di Jakarta, ia melanjutkan perjalanannya menyusuri kawasan pantai utara Pulau Jawa, seperti kota Cirebon, dan kini telah tiba di Semarang, Jawa Tengah. Selama perjalanannya ke sejumlah negara, Danny tak hanya menikmati pengalaman berpetualang di berbagai lokasi dengan budaya yang berbeda, tapi juga selalu mencoba mencicipi makanan khas di berbagai lokasi. Saat melintas kota Semarang, Danny juga sempat mencoba hidangan soto ayam khas Semarang di Simpang 5. Ia mengaku senang mendapat pengalaman dan menyaksikan aneka ragam budaya di negara yang dikunjunginya. Just to try to experience as much of the culture and people as possible where I go through. It's really important to go to the kampungs and eat local food and just be as open-minded as I possibly can be. But I also really like the physical challenge, so pushing myself and testing my limits. Danny mengaku mendapat sejumlah pengalaman yang menakjubkan selama perjalanan bersepeda yang dilakukan sendiri. Hingga kini, Danny mengaku telah menempuh perjalanan bersepeda selama lebih dari 72 hari dengan jarak ribuan kilometer. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Saya Rizky Hasan dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sampai jumpa.